Ini adalah video amatir dari tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara saat melakukan penggerbekan di sebuah pabrik minyak goreng di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari dalam gudang terlihat tumpukan kardus minyak goreng yang menumpuk tinggi. Dari temuan tim Satgas di gudang minyak goreng yang diketahui milik PT Salim Group itu, jumlahnya 1,1 juta kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini minyak goreng sangat langka. Sebenarnya tidak langka, cuma terjadi penimbunan. Kenapa bisa terjadi penimbunan? Padahal stoknya itu bisa didistribusikan ke masyarakat. Ini karena faktor kerakusan, apalagi kalau bukan kerakusan. Kemudian rakyat menjadi susah, bahkan harga gorengan per biji saja sudah ada yang jual 2.000-an, padahal sebelumnya 1.000 rupiah. Lumayan lah. Harga minyak goreng yang terus ditimbun, harga minyak goreng yang seharusnya dijual normal-normal saja, kemudian karena langka, 1 juta liter ini harus segera didistribusikan, begitu ya? Itu harapannya dari Kementerian Perdagangan. Tapi apakah kemudian dari Kementerian Perdagangan semakin mencurigai bahwa memang ada kesengajaan dari para produsen untuk menimbun minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan? Masa tidak ada kecurigaan sama sekali, Pak Oke? Ini sedang turunan pasukan dari pusat dan daerah bareng-bareng dibantu oleh Satgas Pangan. terus terjadi kepanikan dan harganya pun melambung tinggi. Ini sangat disayangkan. Sebenarnya titik kesalahan itu ada di mana ya? Sebagai rakyat jelata cuma hanya ingin bertanya, apakah sebagai rakyat jelata ini bisa berdoa saja bahwa ya Allah, ya Tuhan, semoga yang menimbun minyak goreng itu tidak bisa lagi menikmati gorengan meskipun hanya satu. Tetapi kalau dia nekat makan minyak goreng, salah. Kalau dia nekat makan gorengan, tiba-tiba dia akan keleyengan atau bahkan stroke. Apakah bisa berdoa seperti itu? Ternyata almarhum guru saya pernah berucap, jangan, tidak baik mendoakan orang, mendoakan yang tidak baik. Maka doakanlah yang baik-baik. Tapi bagaimana ya? Karena ini sebenarnya struktur sistem yang sistematik, masif, dan apa ya? Gitulah, saya lupa. Pokoknya ini karena sebuah kerakusan yang terus dipaksakan. Padahal kalau kebanyakan minyak kan kolesterol. Tapi kenapa ya? Pada mau nimbung-nimbung. Jangan-jangan entar tertimbung. Kualat loh, masuk majalah Hidayah. Karena menimbun minyak goreng, akhirnya kena asap, kolesterolnya semakin naik, tak karuan. Akhirnya dijemur, hangus deh. Tapi ya begitulah, sikap kita di masyarakat yang terjadi panik, kemudian sikap pemerintah yang mungkin ya saya juga belum paham. Tapi sebenarnya ini orang yang punya kekuasaan bisa mengatasi masalah ini. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang ingin dicapai atau ada visi misi yang akan mau dicapai oleh penimbunan atau kelangkaan minyak ini. Padahal katanya bahan baku kurang. Negara kita memproduksi kelapa sawit, ini sungguh luar biasa ya. Tapi saya belum bisa mencari data-datanya, tapi data-datanya itu banyak kok. Googling aja atau tanya perusahaan-perusahaannya.
Tapi ada gerakan politis sepertinya dengan kelangkaan minyak goreng. Belum lagi kedelai. Ya, saya pikir kedelai, kalau salah sebut jadi keledai. Jangan-jangan yang membuat pasokan kedelai ini langka termasuk jenis keledai. Ups. Ya, bisa jadi ya. Karena hanya sifat binatang yang rakus. Manusia sesungguhnya tidak rakus ya. Makan sepiring saja sudah kenyang. Dipaksa ya begah. Akhirnya kegemukan kayak aneh ini. Tapi saya pikir, mikir-mikir akhirnya jadi kepikiran, ya seharusnya kalau terjadi seperti ini, mau gimana lagi ya, harus protes pada pemerintah, penanganannya. Aduh, menteri-menteri Pak Jokowi ini gimana nih? Apakah punya wewenang yang bisa diandalkan atau seperti yang saya bilang tadi adalah politis, gerakan politis. Sekarang masih 2022, 2023, 2024. 2 tahun lagi menuju Pilpres. Apakah ada hubungannya? Susah dibaca. Kecuali bagi orang-orang yang pandai membaca. Tapi begitulah. Dalam keadaan susah seperti ini, ditambah kesusahan lagi, maka berganda-gandalah susahnya. Jadi mau gimana lagi? Semuanya serba susah. Bahkan orang yang menimbun minyak goreng itu kayaknya lebih susah dia. Pertama, dia harus menyediakan gudang yang besar. Kemudian dia harus ngumpet-ngumpet dengan aparat karena tidak boleh ketahuan. Yang ketiga, dia akan susah untuk menjualnya kembali karena modalnya misalnya dibeli 18.000 per liter, tapi dipaksa pemerintah jual 14.000 per liter, ya rugi juga kan. Jadi dilema juga mereka. Tapi sebenarnya bukan di posisi itu, mungkin ada yang lebih tinggi lagi yang membuat kelangkaan ini. Maka dari itu, wahai saudara-saudara, ini bukan ceramah dan bukan juga ustadz yang ngomong. Jadi mau harus seperti apa ya negara ini kalau segala yang bisa dibikin langka, padahal sebenarnya tidak langka jadi langka. Akhirnya mereka akan menjadi manusia langka ya, yang paling unik, tapi dengan kerakusan yang tinggi. Ini sangat berbahaya bagi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, maka penimbun harus dimusnahkan dari penjajahan. Ya, karena menimbun adalah sebuah penjajahan ya. Bayangkan orang lagi butuh-butuhnya, lagi usaha, tiba-tiba ditimbun. Ini apa namanya ya kalau bukan ya kayak seperti itulah. Jadi sekarang kita berdoa saja ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Sebenarnya saya tidak ingin mendoakan mereka dengan doa-doa yang jelek. Tetapi apa yang harus dilakukan ya? Mungkin mereka akan berkata sabar, karena sabar itu disayangi Allah. Akan tetapi kesabaran juga mungkin kata para teman-teman bahwa ada batasnya. Padahal sabar itu mungkin tidak ada panduan ukurannya ya. Apakah dia berapa kedalamannya, berapa ketinggiannya. Jadi sebenarnya sabar itu nggak ada ukurannya. Yang perlu kita lakukan ya kritik terus, suarakan bahwa kenapa ditimbun itu minyak goreng ya? Mau ditimbun juga ya? Nah, mungkin seperti itu sajalah. Jadi semoga Pak Jokowi ini sebelum menggelar secara luas adu balapan di Mandalika,
Semoga minyak goreng, kedelai itu segera diselesaikan demi hajat hidup orang banyak. Dan itulah mungkin amanah Pancasila bahwa keadilan sosial itu harus terwujud. Kalau tidak terwujud, ya berarti mengkhianati dong Pancasila. Karena ideologi utama kita adalah Pancasila. Banyak ulama yang sepakat bahwa inilah ideologi yang mengakomodasi semua agama yang ada di negeri ini. Kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya Pancasila, saya yakin ya baik-baik aja kita-kita ini. Tapi masalahnya tidak semudah itu. Banyak orang berpikir bahwa kalau tidak melakukan kerakusan, dia akan tersingkir. Ini pikiran yang berbahaya. Padahal kalau masing-masing dapat jatah sepiring makanan, kemudian tiap bulan pemasukan yang cukup, sebenarnya harus bersyukur ya. Tapi ternyata memang ambisi dan kebutuhan itu sangat jelas berbeda dan dipelihara terus oleh orang-orang yang sebenarnya cara berpikir mungkin tidak ingin mensinkronkan pikiran antara kenyataan dan fakta sebagai kemanusiaan. Saya kira untuk sementara itu aja dulu. Abu Daeng Al-Makassari. Terima kasih.